Tapi kita justru mematikan suatu cara untuk kita bisa dikenal. Jadi jangan yang dipamerkan itu hanyalah dengan kekuatan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Ya, kita kembali kepada budaya. Suatu negara yang beradab juga harus mempertahankan budayanya. Cuman kita justru dirubah budaya dari tiap-tiap suku etnik grup di Indonesia yang begitu bagus, sekarang diganti dengan budaya-budaya khilafah. Harus memakai baju-baju gaya Arab, bahkan di dalam militer juga sepertinya dipaksakan ya dipakai jilbab bagi mereka yang ingin, sehingga telah dirubah kode cara berpakaian dan seragam dalam militer, dan ini terjadi di zamannya Yusuf Kala dan SBY. Jadi kembali kepada budaya merupakan suatu bagian daripada diplomasi publik melalui budaya, karena kita tidak, maaf kata, Indonesia tidak banyak dikenal dari segi-segi yang misalnya Summer Olympic. Berapa yang bisa kita munculkan selain daripada badminton dan lain-lain. Kalau masih ada dulu Olimpik misalnya main bridge, Indonesia dikenal, jago-jago Indonesia bisa menyaingi Amerika dan juga Italia yang kuat pada waktu itu. Tapi kita justru mematikan suatu cara untuk kita bisa dikenal. Jadi jangan yang dipamerkan itu hanyalah dengan kekuatan mayoritas penduduk yang beragama Islam, tetapi tidak ada sesuatu yang signifikan bisa dikenal oleh dunia. Karena saya ingat sekali, tahun 1979 saya membentuk salah satu organisasi masyarakat di New York, itu namanya MAESA, yang sekarang menjadi MAESA Amerika, karena sudah banyak yang berkembang. Lalu pada tahun 81, saya diminta oleh pimpinan daripada Indonesian Mission to United Nations, atau itu adalah perwakilan Indonesia di PBB, untuk mengisi salah satu acara untuk budaya di PBB. Wah, saya melihat ini sesuatu yang sangat baik untuk kita memunculkan Indonesia dengan kekayaan Nusantara melalui budaya. Nah, pada waktu itu memang sudah terlihat bahwa ada persaingan-persaingan antara konsulat Indonesia tidak begitu mensupport, karena konjen pada waktu itu adalah orang Aceh yang fanatik. Padahal militer, dia pangkat kolonel, yaitu namanya saya masih ingat Pak, Daud Gede. Dan juga kepala administrasinya orang Aceh, yang semuanya itu sebenarnya menentang untuk pengembangan keaslian Indonesia, karena dipikir ini adalah mungkin budaya-budaya barat, padahal budaya kita adalah budaya lokal yang sangat menjadi perhatian daripada dunia internasional. Karena perdebatan itu antara konsulat dan PT RI, sehingga ada 3 penari maengket yang mereka blok, nggak boleh ikut. Jadi saya harus melatih orang lain yang nggak pernah mengikuti bagaimana tarian-tarian daerah kami itu, maengket, dan juga untuk lagu-lagu daerahnya. Karena ini harus kita lakukan, karena sayang kalau Indonesia tidak ikut serta dalam penampilan internasional cuma karena gagal konsulat yang fanatik tidak mau mengikut sertakan karena pikir tidak perlu budaya. Padahal budaya ini merupakan salah satu bagian yang menjadi tolak ukur bagi negara-negara luar, di mana Indonesia ini beradab melalui budaya, bahkan culinary sekarang yang sudah banyak muncul di mana-mana. Jadi jangan justru dibiarkan dipengaruhi dengan budaya-budaya yang lain, termasuk budaya Arab. Oleh sebab itu, topik ini sangat menggugah hati kita semua untuk bisa, di mana kita kembali kepada Indonesia yang utuh. Tidak karena agama, karena pengaruh-pengaruh agama ini yang merusak, karena makin banyak tidak ditonjolkan budaya-budaya kita sejak justru reformasi. Sekarang sulit untuk mengumpulkan orang-orang dengan
memakai baju pada waktu itu ada berapa puluh provinsi, 27 sekarang 32 mungkin, dan semua kita ada. Jadi kita penontonnya nggak perlu harus orang Manado atau orang Minang, tetapi Indonesia pada keseluruhan. Jadi ini adalah suatu yang sangat baik, dan bahkan sampai saat ini karena saya juga ingin di mana tujuan kita untuk melestarikan Indonesia dari bahasa juga kepada budayanya, supaya kita tidak ketinggalan cuma bersaing dengan ya selalu agama yang ditonjolkan padahal itu merusak budaya kita. Jadi dalam hal ini ya saya bersyukur tanggal 4 ini kita akan mengadakan suatu acara Natal, tapi juga ada budaya di sana. Kita menggali bukan berarti kita mengutamakan budaya atau sebagai sekuler, tetapi perlu karena orang-orang asing justru melihat ini sebagai bagian daripada Indonesia yang beradab, bukan Indonesia yang budayanya memberi makan tai kepada seorang tahanan. Jadi itu aja Pak komentar saya. Terima kasih.